Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran menggunakan salah satunya rujukannya adalah kitab Tafsirul Jalalain. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-99. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Pada ayat sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa Yahudi Bani Israel, ya tidak semua tapi kebanyakan dari mereka karena kedengkiannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang dari Nabi itu ditolak sama mereka. Bahkan sampai yang membawakan ayat Al-Quran ya dari langit, yaitu malaikat Jibril, itu pun dimusuhi sama mereka. Jadi sudah, kalau betul-betul dengki, sudah betul-betul benci, itu sudah gelap mata, gitu ya. Sudah gelap mata. Bahkan kemudian mereka terang-terangan mengatakan kepada Nabi, ya, salah satunya adalah Suroyah, namanya Suroyah, ya orang Yahudi, sampai mengatakan,
Kamu tidak bawa apa-apa Muhammad gitu ya. Apa yang kamu bawa itu ya seperti tidak ada gunanya gitu. Majita bisyai'in. Tanya. Majita bisyai'in. Kau tidak bawa apa-apa untuk kami gitu ya. Jadi meniadakan atau menganggap tidak ada bahwa Nabi itu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu dianggap dianggap tidak ada. Apa yang dibaca itu seperti tidak ada apa-apa gitu. Maka kemudian ya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah lah yang menurunkan kepada Nabi itu adalah Al-Quran. Ini bantahan kepada Suroya yang mengatakan majik tanah bisyai. Kau tidak bawa apa-apa. Kau tidak bawa apa-apa gitu ya. Padahal yang dibawa Al-Quran. Walaqad angzalna. Walaqad dan sungguh-sungguh benar-benar. Ada dua taukid di sini. Ada wawu kosam dan lam taukid. Kemudian juga ada qad. Jadi betul-betul ini meneguhkan. Ay wallahi laqad. Sungguh ya, benar-benar. Artinya betul. Ya. Tidak apa? Bukan sesuatu yang meragukan ini. Sungguh benar-benar. Angzalna kami telah menurunkan. Allah telah menurunkan ilaika kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi kalau Al-Quran khitabnya kepada ya kepada engkau, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad SAW. K itu bukan untuk siapa-siapa. K ini maksudnya untuk Nabi. Yang tadi dikatakan oleh Suroya, tidak ada yang kamu bawa untuk kami, wahai Muhammad. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Sungguh betul-betul benar-benar kami telah turunkan kepada engkau Muhammad ayatin, itu adalah ayat-ayat bayinatin yang jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Ya, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu Al-Furqan, menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka ya, selalu kita akan diterangkan tentang penduduk surga. Nanti ada penduduk neraka. Ada yang kafir, ada yang beriman, ya. Jadi supaya jelas itu. Tidak kemudian hanya kafir saja, ya. Tidak hanya penduduk neraka saja, tidak hanya orang yang sesat saja, tapi kemudian sebaliknya ada penduduk surga, ada mereka yang dapat petunjuk, ya, ada mereka yang beriman, gitu. Supaya jelas, karena memang jelas semua ini yang diingkari oleh mereka. Wama yakfuru biha, wama dan tidaklah yakfuru mengingkari biha kepada ayat-ayat yang jelas tadi illal fasikuna kecuali orang-orang yang fasik. Di Suroya tadi itu ya bagian dari orang yang fasik. Ya, itu maksud mereka itu apa ya? Kalau udah gitu tuh ya orang-orang Yahudi itu ya, tapi tidak semua, ya. Tidak semua Yahudi begitu. Sebagian besarnya begitu. Ada salah satu orang Yahudi yang namanya Abdullah ibnu Salam. Nama aslinya Husain bin Salaim ya, binnya saya lupa itu. Tapi kemudian oleh Nabi diganti dengan Abdullah bin Salam. Itu sebelum Nabi datang ke Madinah, dia adalah seorang pendeta atau rahibnya Yahudi. Dia paham tentang kitab Taurat. Dia seorang abid yang menghabiskan hidupnya untuk mempelajari Taurat, untuk beribadah, untuk menyampaikan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Sehingga dia paham Taurat. Paham dia dengan Taurat. Maka begitu dia dengar ada ya, ada nabi
yang lahir begitu ya di Mekah dicocokkan dengan Taurat, ya namanya, sifat-sifatnya, silsilahnya, ya semuanya cocok dengan Taurat. Maka dia kemudian meneguhkan dalam hatinya, nanti ketika dia datang, ya maka dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak semua Yahudi Bani Israel itu fasik. Tidak semua Yahudi Bani Israel itu yang seperti kemarin-kemarin disebutkan sebelum-sebelumnya itu. Ya. Ada juga yang kemudian sadar dan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka yang mau menerima ayat-ayat Allah, menerima Al-Quran, dia pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka yang sudah menutup diri, kemudian ya mengingkari karena dia benci kepada Nabi, maka kemudian dia tidak mendapatkan, tidak bisa melihat itu adalah kebenaran. Nah, fasik itu pengertiannya adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa. Fasik, kalau kafir itu pasti fasik. Orang kafir pasti fasik. Tapi orang fasik belum tentu kafir. Kenapa? Kalau orang kafir jelas melanggar perintah Allah, ya, dan dia kemudian kafir, ya, selain melanggar perintah Allah juga tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini adanya hari akhir dan seterusnya. Tapi ada orang fasik yang yakin kepada Allah, yang tahu. Ada orang fasik yang tidak menyekutukan Allah, dia tapi minum, ya. Dia zina, mencuri, terabas semua. Dia tahu itu adalah salah, tapi diterabas, itu fasik. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita tahu kita nggak boleh berzina, ya kita jangan berzina. Kalau kita zina, fasik, tapi tidak kafir. Itu fasik. Dan tadi seperti Suroya itu tahu dia, tapi kemudian memang sudah menutup matanya, sudah menutup apa? Menutup hatinya, tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, ini Abu Jahal nih. Abu Jahal itu bukan berarti dia itu tidak tahu, dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang yang jujur, Nabi Muhammad itu seorang yang benar. Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, tetapi kemudian karena kesombongannya, karena kedengkiannya itu yang menutup dia itu tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini naudzubillah min dzalik ini. Ya. Karena di saat mereka berbisik-bisik antar mereka, mereka itu mengakui yang dibawa Nabi itu benar. Alasannya apa kita mau mengatakan Nabi itu seorang yang gila? Kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu gila? Enggak. Kok kita katakan gila ya gitu ya? Selama 40 tahun kita tahu, kita saksikan dari kecil Muhammad seperti apa. Kok sekarang kita tiba-tiba mengatakan dia itu gila? Ya, mereka itu bisik-bisiknya begitu itu. Tapi memang karena sudah tidak mau menerima, ya, sombong, ya sampai mati dia tetap tetap kafir. Iblis, itu iblis itu. Iblis itu bukan berarti tidak, ya, tidak tahu Allah itu Tuhan. Bahkan iblis itu sebelum dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis itu termasuk pimpinan grupnya malaikat. Iblis itu. Maka wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memaklumatkan bahwa akan menciptakan di muka bumi ini adalah khalifah yang berupa yang maksudnya adalah manusia, itu Allah katakan kepada malaikat, termasuk di dalamnya iblis. Jadi iblis sampai saat itu udah ribuan tahun dia itu orang yang taat.
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia tercipta tidak seperti malaikat. Hanya dia taat beribadah seperti malaikat. Bahkan dia seperti kayak punya kekhasan gitu ya. Punya punya simbol yang khas, dia itu taat. Maka diangkat sebagai pimpinan grup. Salah satunya pimpinan grupnya malaikat. Tapi begitu disuruh sujud kepada Nabi Adam, timbul rasa sombongnya. Lah, 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 lah. Adam ini siapa begitu ya? Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Tanah dan api lebih lebih mulia api. Dan Adam baru diciptakan, aku udah ribuan tahun beribadah kepada Allah. Kok disuruh sujud kepada Adam? Tidak mau dia. Nah, karena jadi sombong itulah yang menyebabkan orang itu terhalang. Sombong itu menyebabkan orang orang terhalang. Ini ya orang-orang Yahudi juga demikian. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada kesombongan, maka itulah yang menghalangi kita untuk mendapatkan ya kebaikan. Ada ngaji misalkan, ngaji apa itu ya misalkan gitu ya. Akhirnya kita sombong, nggak mau ngaji. Padahal yang nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nggak ngapa-ngapain juga, tapi nggak ngaji misalkan. Kecuali ngaji ya, ngaji dengan. Kalau dulu zaman Nabi itu satu-satunya sumber hidayah itu Nabi Muhammad. Siapa yang tidak mau ngaji kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih ada, ya dia tidak mau menerima Nabi Muhammad, pasti kafir. Ya kalau sekarang banyak, ya, sekarang itu banyak, ya banyak ibarat ibarat toko itu banyak sekali orang yang buka toko, ya. Kalau dulu ya hanya Nabi, maka kemudian ya bisa mengambil ilmu dari mana saja. Yang penting sumbernya jelas dan ilmunya tidak nyeleneh atau aneh-aneh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah gambaran kepada Suroya yang tadi menyatakan kamu tidak bawa apa-apa untuk kami. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang sungguh-sungguh telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau dan tidaklah mengingkari kepada ayat-ayat yang jelas itu kecuali orang-orang yang fasik. Awakul lama, ya, awakul lama. Mengapa setiap kali, ya, kalau bahasa Jawanya itu onotoh nalikani. Ini, kalau kiai saya menjelaskannya gitu. Ahadu, mereka mengikat janji, ahdan dengan suatu janji. Ahdan ini bisa maf'ul bih, bisa juga maf'ul mutlak. Ada dua ini, i'rabnya itu ya. Posisinya bisa maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Sama-sama dibaca nasab, alamatnya fathah. Ahdan. Ya bisa itu maf'ul mutlak, ya, bisa juga maf'ul bih. Ya. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji kalau itu sebagai maf'ul bih atau mengikat perjanjian, ya, mengikat janji dengan suatu perjanjian, itu kalau maf'ul mutlak, nabadahu, mereka kemudian melanggarnya atau melemparnya. Ini bahasa nabadha itu torh, itu melempar, ya, melanggar, melempar, tidak mau menaati janjinya, ya, melempar farikun sekelompok minhum dari mereka. Jadi mereka itu begitu ya, ya, sekarang berjanji, besok kemudian membatalkan janjinya. Itu sifat-sifat orang Yahudi yang itu sudah dari dulunya seperti itu. Dan ini adalah sebagai tasliyah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad SAW yang apa mereka itu melakukan kepada Nabi itu menyakiti Nabi. Bayangkan aja kalau ngomong nggak mau dengar, ya, tapi kalau kemudian diomongin seperti itu, kamu ngomong apa sih gitu ya? Itu udah ngomong bener-bener terus tiba-tiba yang diajak ngomong, kamu ngomong apa sih? Gak ada artinya yang kamu omongkan. Ya Allah, gitu ya.
Atau seperti ayat sebelumnya, ya. Bagaimana ya? Hati saya sudah tertutup ini. Kamu ngomong apa aja sudah. Kalau hati saya sudah tertutup, bagaimana ini kan di hadapan Nabi seperti itu? Ya, menyakitkan sekali itu. Dan itu mereka lakukan sejak zaman Nabi Musa dulu juga begitu. Ada aja yang dibantah sama mereka. Suka membantah, ya suka melanggar janji. Maka kalau Anda atau engkau Muhammad diperlakukan seperti itu, ya itu mereka sudah seperti itu memang sifatnya. Jadi tidak perlu sedih. Jangan perlakuan mereka itu menjadikan engkau bersedih hati. Bal aksaruhum. Bahkan sebagian besar mereka itu la yu'minuna, mereka tidak beriman. Jadi iman atau tidak itu bukan urusannya Nabi. Urusannya Nabi adalah menyampaikan. Kalau mereka beriman itu adalah karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlakuan mereka yang begitu itu, yang menyakitkan seperti itu memang sudah begitulah mereka dari dulunya seperti itu. Awakullama ahadu. Mereka setiap berjanji, ya mereka akan mengingkari itu. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang itu. Ya. Hati-hati kalau berjanji dengan orang Yahudi, mengikat perjanjian sama mereka, nanti itu batalkan sama mereka. Sekehendaknya mereka itu. Ya. Maka kemudian kita tidak perlu heran ya. Dulu ya sampai saat ini ya Israel itu ya yang dikuasai Yahudi. Tidak semua bangsa Israel itu Yahudi. Ada juga Islamnya di dalamnya itu meskipun minoritas kecil sekali, tapi memang yang menguasai itu Yahudi-Yahudi yang seperti ini itu. Yang kebanyakan mereka itu seperti itu. Ya, akhirnya ya seolah-olah kita katakan Israel itu ya Yahudi. Padahal ada juga di dalamnya itu Kristen, ada juga di dalamnya itu yang Muslim. Tapi ya itu tadi, kebanyakan mereka itu tidak beriman. Mereka janji ditengahin oleh Amerika, ya nanti mereka langgar sendiri. Ini nggak perlu sedih dan tidak perlu kemudian aneh. Ya memang sudah seperti itu. Jadi ayat ini, kedua ayat ini adalah sebagai tasliyah kepada sebagai penghibur kepada Nabi Muhammad SAW agar ya tidak perlakuan mereka itu tidak menjadikan Nabi sedih. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Jadi kalau kita berhenti di sini, ini jangan melanjutkan ke kitab Allah. Karena kitab Allah ini sebagai objek. Ya, kalau susunan kalam itu belum kalam kalau kita berhenti di sini ya. Kayak kalau kita berhenti wakof sementara kita lihat tidak ada tanda wakofnya, ya kita harus ulang dari ayat dari apa kata-kata sebelumnya. Jangan kemudian berlanjut karena kita memutus kalam ya. Memutus kalam itu wakofnya termasuk wakof yang jelek. Tahunnya dari mana? Ya kalau paham bahasa Arab. Walamma ja'ahum. Walamma setelah ja'ahum datang kepada mereka rasulun yaitu utusan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam min indillahi dari sisi Allah Subhanahu wa taala musaddiqun
yang membenarkan lima ma'hum pada apa yang ada pada mereka, yaitu adalah Taurat. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad itu masih lama ya Pak ya. Sebelum datang Nabi Muhammad itu mereka ya terutama Yahudi awam itu menggadang-gadang ini, nah nanti kalau ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, udah tahu itu. Tapi mereka kira adalah keturunan mereka nanti akan membela kita. Ya, mereka senang. Kenapa? Karena seluruh jalur nabi itu dari Bani Israel. Nabi kemudian datang Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka, beda dengan rahibnya, beda dengan pendetanya, tahu. Pendetanya itu tahu. Oh, silsilahnya Nabi, siapa Nabi sifat, tapi ditutup-tutupi sama mereka. Ya, itulah ya. Tapi awam itu pada nggak tahu, banyak kan nggak tahu mereka. Nah, setelah datang Nabi yang membenarkan kitab Taurat, membenarkan isi Taurat, karena Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala, nabadha, mereka melemparkan. Farikun, yaitu sebagian minalladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberikan kitab, ya, orang-orang yang diberikan kitab itu melemparkan, itu artinya apa? Tadi kitab itu terus dilemparkan. Kitab Allah, mereka melemparkan kitab Allah wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka. Jadi seperti melempar di belakang gitu, mengacuhkan begitu. Kalau melemparkan ke depan itu masih ada di situ. Masih ada lah yang di depan. Tapi kalau melempar ke belakang itu sudah nggak ini lagi gitu, sudah nggak peduli lagi dan tidak menggubris. Jadi Al-Quran itu ya tidak akan ada yang dipercaya oleh Yahudi itu. Mereka tidak percaya sama sekali terhadap Al-Quran. Bahkan mereka kemudian tidak percaya kepada Taurat akhirnya. Akhirnya itu mereka, aduh, ya, akhirnya juga Taurat juga menjadi sasaran mereka juga akhirnya. Tapi ini tidak semua. Ka'annahum, seakan-akan mereka la ya'lamuna, tidak mengetahui. Padahal mereka mengetahui awalnya bahwa Nabi itu benar. Akan datang Nabi akhir zamannya itu Nabi Muhammad. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, mereka malah melemparkan kitabnya itu ke belakang punggung mereka. Itu maksudnya itu kinayah ya. Maksudnya tidak secara fisik dilempar begitu. Maksudnya kalau dilempar ke punggung itu seolah-olah apa begitu ya. Udah gak mau lihat lagi gitu. Gak mau lihat lagi. Kalau dilempar ke depan kan masih, oh ini ya. Itu dilempar apa ini itu. Seolah-olah mereka tidak mengetahui gitu ya. Padahal mereka mengetahui. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari keburukan-keburukan Bani Israel yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita menjelek-jelekkan mereka, enggak. Ngomongin mereka terus itu enggak. Ini adalah refleksi kepada kita. Ya, apakah kita seperti itu? Apakah Al-Qur'an itu ada yang kita acuhkan? Perintah-perintah Allah kita acuhkan. Contohnya enggak boleh ghibah misalkan, tapi ghibah terus mulut kita. Ya, karena kita tidak senang, akhirnya bencinya keterlaluan, ya. Ini calon kita tidak sukai, bencinya keterlaluan. Calon yang kita senangi, senangnya keterlaluan. Itu kalau bencinya udah keterlaluan, tuh apa aja kebaikan dari mereka itu ditolak sama kita, ya. Seperti Yahudi, ya, tidak bisa adil, tidak bisa tengah-tengah, tidak bisa tegak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun. Terima